Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Pesan gaib Ki Ageng Mangir. Dikutip dari Sururuddin Weblog 20 September 2008. Ki Ageng Mangir dan misteri teka-teki. Ibarat misteri angin, kisah Ki Ageng Mangir adalah misteri sejarah Jawa. Angin itu mampu berhembus halus hingga tak terjaring. Begitu juga kisah Ki Ageng Mangir, selalu saja mengalir dari mulut ke mulut manusia Jawa dengan sangat halus yang tak mungkin disaring-saring demi kepentingan politis atau apapun. Seperti halnya keberadaan angin yang tak mungkin dibatasi pada satu tempat. Kisah Mangir mengalir sesuai situasi dan keadaan masyarakat penutur. Kapan penuturan itu mulai terjadi, tak ada yang bisa membuktikan secara persis. Pada kenyataannya, ada kisah Ki Ageng Mangir yang selalu hidup di masyarakat, termasuk dalam tradisi tutur. Misteri tragedi Ki Ageng Mangir selalu saja mengundang pembicaraan. Masyarakat Jawa menganggap Ki Ageng Mangir adalah tokoh sejarah yang legendaris. Dan mungkin saja Ki Ageng Mangir adalah pahlawan, seperti halnya Pangeran Diponegoro adalah pahlawan buat bangsa Indonesia dan pemberontak buat pemerintah kolonial pada waktu itu. Sebenarnya Mangir sendiri adalah nama sebuah tanah perdikan, sedangkan nama asli Ki Ageng Mangir adalah Ki Ageng Wanabaya yang menjadi tokoh lokal pada tanah perdikan Mangir. Menyebut nama Mangir tak bisa dipisahkan dari nama Pembayun, putri Panembahan Senopati. Pembayun yang dijadikan penjerat Mangir sebagai musuh Mataram akhirnya justru menjadi istri Mangir. Dengan menyamar sebagai penari ledek, pengamen keliling, hati Mangir yang kokoh sinatria bertekuk lutut dalam pelukan cinta Pembayun. Begitu sebaliknya, itulah kisah Ki Ageng Mangir. Kisah hati yang semula musuh akhirnya menjadi cinta asmara. Kisah Mangir adalah kisah kekuasaan sekaligus kisah tragedi asmara. Karena dua hal alasan itulah tokoh Mangir adalah menjadi sangat misteri bagi teka-teki sejarah. Akhir hidupnya Ki Ageng Mangir mengundang derai air mata karena jiwanya harus pergi meninggalkan raga lantaran asmara dengan Pembayun, putri musuh bebuyutan Panembahan Senopati. Ada momen-momen sejarah yang menjadi saksi bisu sehingga masyarakat mengenang terus tragedi Ki Ageng Mangir. Di antaranya sebuah makam yang berada di makam raja-raja di Kota Gede, Yogyakarta, yang dianggap makam Ki Ageng Mangir muda. Juga Batu Gilang yang berada di dekat pemakaman Kota Gede, termasuk pula Sendang di Kasihan Bantul yang juga disebut Sendang Kasihan. Nama desa Mangir sendiri yang berada di wilayah Bantul Selatan, Desa Nan Asri. Belum lagi banyak buku-buku sejarah soal Ki Ageng Mangir, juga monumen sejarah soal perseteruan Mangir Senopati. Lebih kontroversi lagi adalah keberadaan pusaka Ki Ageng Mangir yang disebut Kiai Baru Klinting dan Kiai Baru Kuping, dengan legendanya menjadi mercusuar sejarah soal Mangir. Namun sekali lagi, meski banyak fakta sejarah yang mendukung soal adanya perseteruan Mangir dan Senopati, hingga sekarang tetap saja terdapat beberapa pertanyaan yang tak pernah ada jawaban pasti. Pertanyaan itu bagai teka-teki soal Mangir, seperti misalnya
benarkah Mangir muda dibunuh Senopati dengan cara menghempaskan kepala Mangir di atas batu gilang, ataukah dibunuh oleh Pangeran Purbaya yang juga sebagai saudara iparnya dengan cara menusukkan tombak atau sebilah keris atas perintah Senopati? Pertanyaan lain, di manakah sebenarnya tempat pemakaman Ki Ageng Mangir itu sendiri? Dan juga menjadi misteri adalah mengenai tempat di mana senjata pamungkas Mangir yang sakti yang disebut sebagai Kiai Baru Klinting dan Baru Kuping itu berada. Pertanyaan yang tak kalah menarik adalah di mana makam Pembayun yang telah menjadi istri Mangir yang juga putra sulung Panembahan Senopati itu. Hanya saja teka-teki Mangir ini tampaknya akan selalu menjadi misteri abadi. Suatu kesimpulan yang juga bersifat pembelaan atas tragedi Mangir. Akankah Mataram Raya terwujud tanpa ada penundukan Ki Ageng Mangir yang akhirnya menjadi korban sejarah? Korban cita-cita Mataram Raya. Awal kisah Mangir bermula dari terjadinya perubahan kekuasaan di tanah Jawa. Tenggelamnya kekuasaan Sultan Hadiwijaya di Kerajaan Pajang dan digantikan cahaya kekuasaan Panembahan Senopati di Keraton Mataram, menerbitkan cita-cita besar Mataram Raya seperti halnya Nusantara Jaya di zaman Majapahit di bawah Hayam Wuruk Gajah Mada. Cita-cita Mataram Raya pada benak Panembahan Senopati sebagai pemula kerajaan Mataram Islam mengharuskan banyak tokoh bupati di wilayah Jawa Tengah hingga Jawa Timur, seperti Bupati Pati, Jepara, Kudus, Tuban hingga Blambangan di ujung timur Jawa ini haruslah tunduk di bawah Panji Mataram. Begitu pula tanah pertikan di Desa Mangir dengan pimpinan tokoh lokal yang sangat berpengaruh dan sakti yang oleh masyarakatnya disebut Ki Ageng Mangir. Tanah pertikan Mangir sendiri bukan wilayah yang baru saja muncul. Tanah pertikan yang merupakan wilayah yang dibebaskan membayar pajak telah ada sejak pemerintahan Majapahit. Pertikan Mangir saat itu di bawah Ki Ageng Wanabaya I yang kemudian dikenal dengan Ki Ageng Mangir I. Setelah pemanahan bersama Danang Sutawijaya berhasil mengalahkan Arya Penangsang dari Kadipaten Jipang Panolan, Sultan Hadiwijaya berkenan memberikan Alas Mentaok yang juga menjadi tanah pertikan di bawah pimpinan Ki Ageng Pemanahan yang kemudian dikenal dengan Mataram. Kadipaten Mataram inilah yang kemudian menjadi Kerajaan Mataram setelah Kerajaan Pajang surut dengan meninggalnya Sultan Hadiwijaya. Bersamaan dengan cita-cita Mataram Raya di bawah Panembahan Senopati, tidak jauh dari ibu kota Mataram yang pada waktu itu berada di Kota Gede, berjarak 30 km ke arah selatan, Kadipaten Mangir masih bersifat istimewa sebagai daerah pertikan, daerah merdeka. Tentu saja ini tidak bisa dibiarkan untuk terwujudnya Mataram Raya. Mangir harus tunduk di bawah Senopati. Dengan niat menguasai seluruh tanah Mataram dan janji pada Joko Tingkir, Ki Ageng Pemanahan ingin menaklukkan Mangir yang diteruskan oleh keturunannya, yaitu Sutawijaya atau Panembahan Senopati, yang selanjutnya mendirikan keraton di Kota Gede atau Sargede. Pertempuran demi pertempuran pun tak terelakkan lagi. Namun Panembahan Senopati tak kunjung berhasil melumpuhkan Ki Ageng Wanabaya yang mempunyai senjata sangat sakti, yakni tombak Baru Klinting dan Baru Kuping. Meski kekuasaan pertikan Mangir telah beralih pada turunan Ki Ageng Wanabaya sampai dengan Ki Ageng Wanabaya IV, prinsip merdeka dan tak mau menyembah Senopati tetap kukuh tertanam di darah Ki Ageng Mangir IV. Tetapi
Mengapa kemerdekaan Pertikan Mangir berlangsung lama hingga 4 generasi? Karena Ki Ageng Mangir memiliki pusaka yang sangat sakti yang disebut Kyai Baru Klinting dan Kyai Baru Kuping. Agaknya pusaka andalan Mataram yang disebut Kyai Pleret tak mampu mengalahkan. Akhirnya ditempuhlah politik asmara, yaitu mengumpankan Putri Panembahan Senopati yang berparas cantik untuk memikat hati Ki Ageng Mangir muda. Ki Ageng Mangir IV, untuk bisa memikat hati Ki Ageng Mangir IV ini, Putri Pembayun haruslah menjadi penari ledek yang barang turut desa. Tugas menjadi ledek pemikat hati Mangir diawali Mandi Sendang Kasihan yang sekarang berada di wilayah Kecamatan Kasihan, Bantul. Sejarah Mangir mengisahkan siasat asmara itu membawa hasil. Ki Ageng Mangir IV akhirnya mencintai Pembayun hingga Pembayun mengandung benih Mangir. Cinta Mangir inilah yang juga menghantarkan kepada Mangir pada batu gilang di bawah singgasana Senopati yang berujung pada kematian Ki Ageng Mangir IV yang disaksikan Pembayun. Menurut versi Pramudia Anantatur dalam bukunya Drama Mangir, Mangir meninggal karena dibunuh oleh Pangeran Purbaya, saudara ipar Ki Ageng Mangir, karena saudara seayah lain ibu dengan Pembayun. Pangeran Purbaya adalah anak Panembahan Senopati dengan Kanjeng Ratu Giring. Denting Dawe Cinta Mangir Pembayun. Siasat politik perang pamungkas pun dilancarkan untuk melumpuhkan kekuatan Mangir. Adalah Retno Pembayun, Putri Panembahan Senopati sendiri sebagai senjata penakluk yang menyamar menjadi ledek atau tayub atau penarik keliling hingga sampai di Mangir dan bertemu dengan Ki Ageng Wanabaya. Ternyata pertemuan itu membuat Ki Ageng Wanabaya dan Retno Pembayun saling memadu denting dawe cinta hingga akhirnya sepasang kekasih tersebut menikah. Rasa cinta Pembayun pada Ki Ageng Wanabaya begitu besar sehingga ia tidak tega untuk membohongi suaminya bahwa ia adalah Putri Panembahan Senopati yang merupakan musuh bebuyutan sekaligus mertua Ki Ageng Wanabaya. Ki Ageng Wanabaya sempat berang, marah, dan dendam hingga berniat membunuh Pembayun. Ki Ageng Giring tak tega, bahkan lebih jauh Pembayun berhasil mengajak Ki Ageng Wanabaya menghadap Sungkem Panembahan Senopati, ayah mertuanya, di Keraton Kota Gede, tapi dengan syarat harus dikawal sepasukan lengkap. Sesampainya di Kota Gede, Panembahan Senopati telah menunggu di atas singgasana kerajaan. Namun ketika Ki Ageng Wanabaya bersimpuh di hadapan mertuanya, Panembahan Senopati membenturkan kepala Ki Ageng Wanabaya pada batu gilang tempat Panembahan Senopati menaruh kaki hingga batu gilang legok. Akhirnya Ki Ageng Mangir meninggal di hadapan Panembahan Senopati dan Retno Pembayun. Dalam cerita tutur yang lain dikisahkan bahwa ketika Ki Ageng Mangir dan Pembayun yang sangat cantik menghadap Panembahan Senopati, Kyai Baru Klinting dan Kyai Baru Kuping dilepas, sebab menghadap raja tidak boleh membawa senjata. Ki Ageng Mangir ditombak Kyai Pleret sebagai pengageng, bukan diwatu gilang. Secara logika tidak mungkin sekeras-kerasnya orang membenturkan kepala langsung meninggal. Menurut putra pertama dari 3 bersaudara putra almarhum Suroso ini, Ki Ageng Mangir dimakamkan di Kota Gede. Separuh makamnya berada di luar bangsal Prabayaksa dan separuhnya di dalam. Bangsal Prabayaksa merupakan bangunan berdinding tembok. Di dalam bangsal ini terdapat 72 makam yang dibuat dengan bahan marmer berwarna putih, yaitu antara lain makam Panembahan Senopati, Sultan Sedokrapyak, Sultan Sepuh,
Pangeran Adipati Pakualam I, Ki Ageng Mangir, Pakualam II, Pakualam III, dan Pakualam IV. Makam di Kota Gede hanya bagian politis dan itu kosong. Panembahan Senopati ingin mengatakan pada rakyat bahwa ini anak saya, sebagian adalah taklukan saya, karena sebagai anak dan musuh, karenanya makam di Kota Gede terpisah. Menurut sumber setempat, Ganjuran juga pernah menjadi tempat pengasingan pasangan kekasih Ki Ageng Mangir Wanabaya dan Rara Pembayun. Peristiwa percintaan semacam Romeo Juliet ini dipercaya mengilhami Keraton Mataram untuk menciptakan sebuah gending sakral yang dinamakan Gending Kalaganjur. Istilah Kalaganjur ini dipercaya pula menjadi cikal bakal penamaan Dusun Ganjuran yang secara administratif terletak di Kalurahan Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul. Kisah percintaan Ki Ageng Mangir dengan Retno Pembayun menurut beberapa orang sangat bernuansa politis. Namun itulah cikal bakal berdirinya Mataram Islam pada akhir abad ke-16. Memang cerita Mangir ini ada beberapa versi dalam cerita Tutur dan Babat. Seringkali dijadikan kisah atau lakon dalam ketoprak. Misteri Mangir yang masih menyimpan misteri ini disebabkan penduduk Mangir sendiri dilarang membaca Babat Mangir karena tidak kuat. Menurut Supakri, Babat Mangir yang asli sekarang berada di negeri Belanda dan tidak semua orang sanggup membacanya, sehingga cerita Mangir hanya berada pada cerita tutur rakyat Jawa. Namun bergabungnya Mangir dalam Mataram merupakan cikal bakal berdirinya Indonesia. Apabila Mangir yang dianggap sebagai Klilip tidak bergabung dengan Mataram, maka perjanjian Giyanti dan nama besar Mataram tidak akan ada dalam sejarah. Demikian sekilas kisah pesan gaib Ki Ageng Mangir. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.